Saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu mengenai munakohat, mawaris, dan muamalah. Yang pertama ialah munakohat. Menurut bahasa, munakohat adalah pernikahan, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Menikah termasuk sunnah dari yang dianjurkan Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Konsep pernikahan dalam Islam ada 3, yakni hitbah atau peminangan, akad nikah, dan walimah. Hitbah, seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini, Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain atau muttafaq alaihi. Dalam hitbah disunahkan melihat wajah yang akan dipinang. Yang kedua adalah akad nikah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. 1. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Kedua, adanya ijab qabul. 3. Adanya mahar. Yang keempat, adanya wali. Dan yang kelima, adanya saksi-saksi. Yang ketiga ialah walimah. Walimatul ursi hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin. Dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja, berarti makanan itu sejelek-jelek makanan. Adapun hukum munakohat. Yang pertama, hukum asal nikah adalah mubah. Kedua, nikah yang hukumnya sunnah. Ketiga, nikah yang hukumnya wajib. 4. Nikah yang hukumnya makruh. 5. Nikah yang hukumnya haram. Syarat dan rukun pernikahan. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah dengan syarat laki-laki beragama Islam, baligh dan berakal sehat, merdeka, adil, tidak fasik, dan tidak ihram atau sedang haji. Wali nikah ada 2 macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Ada 2 orang saksi, ijab qabul. Perwalian. Wali adalah orang yang berhak menikahkan atau memberi izin kepada seorang wanita untuk menikah. Wali merupakan rukun nikah yang harus ada dalam pernikahan. Tanpa wali maka pernikahan batal. Syarat-syarat wali: Islam, baligh, berakal, merdeka. Urutan-urutan wali: ayah kandung, kakek kandung, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman dari pihak ayah. Jenis wali: wali nasab, wali mujbir, wali hakim, wali tahkim, wali maula. Muharramat. Muharramat adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Muharramat terbagi atas 2 golongan, yaitu muharramat selamanya dan muharramat sementara.
Muharramat selamanya, memiliki beberapa bagian, yaitu dari pihak keturunan atau nasab. Dari sebab menyusu. Haram karena perkawinan, haram karena sumpah li'an. Wanita haram sementara atau selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Beberapa orang wanita haram dinikahi oleh seorang laki-laki apabila wanita tersebut dalam keadaan sebagai berikut, yaitu dua wanita bersaudara haram dinikahi lelaki dalam waktu bersamaan atau di madu. Dua, wanita yang terkait dengan laki-laki lain. Tiga, wanita dalam masa iddah. 4. Wanita yang ditalak 3. 5. Wanita yang sedang ihram. 6. Wanita musyrik. 7. Wanita haram dinikahi oleh seorang suami yang telah memiliki istri 4. Tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Ini artinya bahwa perkawinan itu untuk seumur hidup atau selama-lamanya, serta tidak boleh putus begitu saja. Yaitu yang selanjutnya adalah mawaris. Secara etimologis, mawaris adalah bentuk jamak dari miras, yang merupakan masdar dari kata warasa, yarisu, irsan, mirasan, yang bermakna adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilah, mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Tujuan kemawarisan dalam Islam. Yang pertama, penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas. 2. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan. Hukum dan sumber hukum kewarisan. Hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan terdapat 2 hal, yaitu hukum membagi harta warisan menurut ketentuan syariat Islam dan hukum mempelajari dan mengajarkannya. Adapun dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam, yaitu terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Penyebab menerima warisan. Yang pertama, kekerabatan. Kedua, pernikahan. 3, perbudakan. 4, tujuan Islam. Penghalang hak waris. Yang pertama, perbudakan. Kedua, pembunuhan. Yang ketiga, berlainan agama. Yang keempat, berlainan negara. Jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan. Orang yang berkemungkinan mendapat bagian dari harta peninggalan seseorang jumlahnya sangat banyak, 25 orang, yaitu 15 dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Para ahli waris yang dari pihak laki-laki, yang pertama, anak laki-laki, yang kedua, anak laki-laki dari laki-laki, yakni cucu dari pihak anak laki-laki, terus dalam garis ke bawah sepanjang pertaliannya melalui keturunan laki-laki. Yang ketiga, ayah. 4, kakek. 5, saudara laki-laki. 6, yang kelima, saudara laki-laki, seibu, sebapak. Yang keenam, saudara laki-laki, sebapak saja. Ketujuh, saudara laki-laki, seibu saja. 8, kemanakan atau anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu, sebapak. 9, kemanakan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja. 10, paman. Saudara laki-laki bapak yang seibu, sebapak. 11, paman. Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja.
12. Sepupu, anak laki-laki dari paman ayah yang seibu sebapak. 13. Sepupu, anak laki-laki dari paman ayah yang sebapak saja. 14. Suami. 15. Laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan. Para ahli waris dari pihak perempuan. 1. Anak perempuan. 2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya dalam garis ke bawah sepanjang pertaliannya dengan si mayit masih melalui kerabat laki-laki saja. 3. Ibu. 4. Nenek atau ibu dari bapak. 5. Nenek atau ibu dari ibu. 6. Saudara perempuan yang seibu sebapak. 7. Saudara perempuan yang sebapak saja. 8. Saudara perempuan yang seibu saja. 9. Istri. 10. Perempuan yang memerdekakan si mayit. Selanjutnya yaitu asbabul furud. Asbabul furud adalah ahli waris yang nilai haknya telah ditetapkan secara langsung dan mendapatkan harta waris terlebih dahulu sebelum para asobah. Asobah dalam bahasa Arab mempunyai arti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian dikarenakan mereka, yaitu kerabat bapak, melindungi dan menguatkan. Yang selanjutnya hijab. Hijab adalah penutup atau penghalang. Maksudnya adalah penutup atau penghalang ahli waris yang semestinya mendapatkan bagian menjadi tidak mendapatkan bagian atau tetap menerima warisan. Tetapi jumlahnya berkurang karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian kekerabatannya. Pembahasan yang terakhir adalah muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam mengembangkan harta benda. Pertama adalah jual beli. Jual beli berasal dari kata al-bay'u yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan atau takobut, yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Syirkah. Syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mudarobah. Mudarobah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Selanjutnya yaitu ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ariyah. Ariyah adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Ar-rahin adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin. Ji'alah adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan.
Seperti seseorang berkata, barang siapa melakukan hal ini, maka ia mendapatkan uang sekian.